Halo Capricorn, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untukmu. Yang pertama adalah karir, bisnis, peruntungan Capricorn. Kartu yang keluar adalah kartu The Fool. Ketika kartu The Fool keluar, ini menunjukkan seseorang yang loncat dari jurang untuk mendapatkan bintang. Tandanya tentang berani mengambil risiko. Jadi ketika kartu ini keluar, kamu disarankan untuk kalau kita mau dapetin hasil yang beda, kita harus ngelakuin langkah yang berbeda ataupun pendekatan yang berbeda, termasuk mengambil resiko. Nggak selamanya kita bisa main aman mungkin, atau mengambil resiko ini nggak benar-benar tentang loncat dari jurang untuk dapetin bintang ya, tapi kayak pikirkanlah langkah-langkah yang berbeda yang mungkin selama ini belum kamu lakukan atau belum berani kamu lakukan, atau kamu pikir belum siap. Siapa tahu sekarang kamu udah siap gitu ya. Mungkin dari kemarin-kemarin nunda-nunda pengen sekolah lagi gitu, atau pengen coba ngelamar ke kerjaan yang passion kamu di sana gitu, walaupun yang sekarang mungkin kamu agak sayang untuk ninggalin karena udah lama dijalanin gitu ya. Melakukan hal-hal yang berbeda akan membuat jalan ceritanya juga berbeda. Tentu saja kita nggak cuma sekadar ngambil resiko, kita juga harus siap menerima segala tanggung jawabnya dari keputusan resiko tersebut. Tandanya ya, walaupun loncat, ya harus bisa dikalkulasikan kan. Oke, nanti jatuhnya di sini, sudutnya segini, dampak dari jatuh ini berapa persen ke tubuh gitu. Harus bisa terima resiko apapun yang terjadi. Jadi kita tetap pintar, nggak cuman seradak-suduk. Kita kan bukan banteng, bukan partai politik juga kan. Lalu kartu yang diberikan untuk percintaannya Capricorn, kartu yang keluar adalah kartu The Devil. Weleh. The Devil ini bisa jadi dua ya. Ada energi negatif dalam hal percintaan ataupun relationship. Namun bisa juga ini bukan sekadar tentang pasangan selingkuh ataupun ada orang yang mau ganggu pasangan kita atau tanda kutip ngerebut gitu ya, enggak juga. Ini bisa juga tentang diri kita sendiri. Apakah kita masih menyimpan energi negatif dalam diri kita yang tanpa kita sadar masih ada akibat relasi di masa lalu yang pahit, yang bitter, yang toksik gitu ya. Tanpa kita sadar, kadang-kadang kita meniru atau terbiasa dengan yang jelek-jelek yang orang lakukan sama kita atau yang kita alami dalam relasi tersebut gitu. Misalnya dulu sering dibentak sama mantan pacar, sekarang sama pacar yang baru bentak aja duluan sebelum kamu dibentak gitu kan, tanpa sadar sebagai tindakan defensif. Padahal kan pasangan yang sekarang nggak seperti itu, nggak kasar misalnya kalau ngomong baik-baik aja, malah kitanya yang ketularan. Tandanya ada energi negatif, the devil yang harus kita sadari, yang ada dalam diri kita yang harus kita lepaskan gitu. Ini nggak ngomongin tentang santet sama sekali ya, ataupun klinik-klinik, nggak. The devil ini energi negatif yang semua orang bisa jadi punya, ada masanya. Tapi biasanya bisa dikendalikan. Cemburu-cemburu banget sampai mau melakukan ABCD. Nggak boleh, kita sadar kita manusia, kita bukan setan. Walaupun setan berusaha ngomporin, ngebisik-bisikin hal-hal buruk dalam di kuping kita, di kepala kita, kita sadar bahwa that's not us. Dalam tiap manusia kan ada nur ilahi gitu, insya Allah. Jadi kita selalu melakukan hal yang terbaik buat diri kita sendiri. Dan tentu saja akan ada pengaruhnya juga ke orang lain. So, kenalilah devil yang ada dalam dirimu ataupun di sekitar dirimu, dan jangan sampai kamu kebawa energinya. Karena kamu manusia, kamu lebih baik daripada itu. Lalu, kartu nasihat yang diberikan untuk Capricorn. Nasihat yang diberikan adalah kartu Judgment. Ini menunjukkan segala unsur api. Matahari, gunung berapi, ular, dan juga api yang keluar di kartu Judgment ini menunjukkan segala unsur yang panas yang saling berpadu. Kalau kita mengikuti ego, jadinya hancur lebur. Karena ada istilahnya tuh ya, kalau misalnya kita melihat diri kita sebagai palu, segala sesuatu tuh kelihatannya jadi kayak paku, maunya kita hajar terus pakai palu kita gitu. Padahal nggak harus seperti itu loh, banyak alternatif lain gitu. Tapi karena kita nganggap oke, saya palu, saya gebukin aja ini semua paku yang ada di ruangan ini. Padahal semuanya seakan-akan jadi paku, padahal enggak gitu. Nah, kartu Judgment ini menunjukkan bahwa
kalau kita appease our own ego, kita ngikutin, kita nyembah ego kita terus-terusan, ya ujungnya nggak kelar-kelar. Kita sendiri yang capek dan terbakar. Karena itu, kenalilah, ketahuilah apa yang paling baik buat kamu, yang paling menyenangkan, membahagiakan dirimu sendiri gitu ya, tanpa harus menyakiti dirimu sendiri, tanpa harus menyakiti orang lain gitu, dan temukanlah dulu kedamaian itu gitu. Jangan sampai kamu terbawa suasana, misalnya situasi sekitar lagi nggak menyenangkan, lagi nggak menguntungkan, lagi nggak suportif sama kamu gitu. Ya kamunya menenangkan diri dulu, menjauh dulu, supaya nggak gampang terpantik atau triggered sama orang lain, sama energi orang lain. Semua orang boleh banget capek, kamu boleh banget capek, kamu boleh banget ngeluh, kamu boleh banget marah, tapi kalau bisa baiklah sama diri kamu sendiri, lembutlah sama diri kamu sendiri. Jangan membakar diri kamu dengan emosi, dengan ego, dengan hal-hal yang impulsif, yang khawatirnya nggak bagus buat diri kamu. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.